Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang persiapan CPNS tahun 2021. Dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas, ya, di sini judulnya adalah super trik dari Lesedo, yaitu adalah cara mengingat materi-materi TWK dengan menggunakan jembatan keledai. Jadi nanti secara random itu kita pelajari tentang sedikit, ya, gambaran umum beberapa materi, dan nanti ada istilahnya jembatan keledai untuk setiap materi yang akan kita bahas supaya teman-teman mudah untuk mengingatnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita sampai ke part 47. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, ya, yang pertama jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya, ya, supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Dan silahkan simak video-video di part 1 sampai part 46 ya teman-teman. Ya, di playlist juga ada teman-teman, playlist untuk CPNS tahun 2019-2020 itu juga sudah ada. Teman-teman di sini banyak sekali juga yang bisa teman-teman pelajari, misalnya TWK Rasa TKP itu juga ada di sini, pengamalan Pancasila itu juga sudah ada di sini. Kemudian di playlist CPNS ya tahun 2021 itu adalah isinya part 1 sampai part 47 ini. Oke teman-teman, itu saja untuk pembukaannya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan, dan di channel ini berbeda dengan channel yang lainnya. Jadi pastikan teman-teman menyaksikan video ini sampai selesai tanpa di skip. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Yang pertama kita akan membahas tentang Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau KTT Asia Afrika, atau biasa disebut dengan KAA, atau ada yang menyebutnya Konferensi Bandung. Oke. Nah, di sini teman-teman, apa itu KAA? Jadi KAA ya itu adalah sebuah konferensi itu antara negara-negara di Asia dan Afrika. Nah, KAA sendiri diselenggarakan oleh Indonesia, kemudian Myanmar atau dulu namanya Burma, ya. Kemudian Sri Lanka atau Ceylon dulu, kemudian India, Pakistan, ya, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yang bernama Sunario. Nah, di sini teman-teman diselenggarakan itu pada 18 April sampai 24 April 1955, ya. Nah, kemudian tempatnya adalah di Gedung Merdeka, yaitu di Bandung, Indonesia. Kemudian tujuannya itu adalah untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika. Dan selain itu tujuannya juga untuk melawan kolonialisme atau neokolonialisme dari Amerika Serikat, Uni Soviet atau negara imperialis yang lainnya. Nah, hasilnya itu adalah Dasar-Sila Bandung, ya, itu isinya ada 10 butir ya kalau tidak salah, ya. Ada 10 butir. Di sini tidak saya cantumkan di video kali ini karena fokus video kali ini adalah untuk mempermudah memberikan trik untuk mengingat bagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek di Google, ya. Di Google silakan diketikkan Dasar-Sila Bandung, pasti sudah akan muncul. Oke teman-teman, jadi di sini yang perlu kita perhatikan, jadi diselenggarakan ya tadi oleh Indonesia, Myanmar, Burma, Sri Lanka, India, Pakistan. Nah, di sini teman-teman, tokoh-tokoh pelopor KAA, ya, itu adalah yang pertama adalah Muhammad Ali Bogra itu dari Pakistan, kemudian Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, kemudian Jawaharlal Nehru dari India, kemudian UNU dari Myanmar, dan Sir John Kotelawala itu dari Sri Lanka. Nah, di sini teman-teman bisa mengingatnya dengan cara menuliskan Muh Ali Jawa Usir John. Oke, di sini adalah salah satu cara yang bisa teman-teman gunakan untuk mengingat Muh Ali Jawa Usir John. Ya, di sini Muh itu adalah Muhammad Ali. Oh, ini kebalik ya teman-teman. Muhammad Ali, mohon maaf ini kebalik ya, tidak masalah ya. Jadi Muhammad Ali yang pertama, kemudian Ali Sastroamidjojo yang ini, kemudian Jawaharlal Nehru sudah benar, kemudian UNU ya ini ya, Usir UNU dari Myanmar, kemudian Sir John Kotelawala. Oke, ini panahnya kebalik teman-teman, tapi tidak masalah karena di sini tidak memperhatikan urutan. Yang penting teman-teman hafalkan ini saja, Muh Ali Jawa Usir John, itu sudah bisa menghafalnya.
Nah, itu hanya menghafal tokohnya. Nah, kalau misalkan digabung dengan negaranya bagaimana? Oke, di sini teman-teman bisa menggunakan ini. Ya, ini ada bahasa Jawanya ya. Emoh Pak, asasin jadi uminya Sisri. Oke, emoh Pak, asasin jadi uminya Sisri ya. Emoh Pak itu apa? Emoh Pak itu adalah Muhammad Ali dari Pakistan. Emoh Pak Muhammad Ali dari Pakistan. Asasin Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia. Kemudian jadi Jawaharlal Nehru dari India. Kemudian uminya Unu dari Myanmar. Dan terakhir Sisri Sirjon Kotelawala dari Sri Lanka. Oke teman-teman, jadi bisa teman-teman hafalkan kalau tokohnya itu berarti yang ini. Kalau tokoh dan negaranya berarti yang ini. Emoh Pak Asasin jadi uminya Sisri. Oke, itu yang pertama teman-teman. Oke, jadi saya harap teman-teman jangan di skip video ini karena di sini nanti sampai akhir itu isinya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang daftar Presiden Indonesia. Ya, di sini kita urutkan presiden yang pertama siapa? Ya, Pak Soekarno. Kemudian yang kedua adalah Soeharto. Kemudian yang ketiga B.J. Habibie, kemudian yang keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian yang kelima Megawati Soekarno Putri, yang keenam adalah Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang ketujuh adalah Joko Widodo. Nah, di sini teman-teman bisa menyingkatnya dengan Sukaharta Hangus Mega Sumbang Jodoh. Oke, Sukaharta Hangus Mega Sumbang Jodoh. Oke, mungkin ini tidak terlalu susah ya kalau nama-nama presiden, tapi ini bisa teman-teman catat supaya teman-teman juga mudah untuk mengingatnya. Sukaharta Hangus Mega Sumbang Jodoh. Nah, Suka itu adalah Soekarno, kemudian Harta itu Pak Harto, kemudian Habibie, Hangus, Gus kita ambil kata Gusnya itu adalah Gus Dur. Kemudian Mega itu Megawati, dan Sumbang itu Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jodoh Joko Widodo. Oke teman-teman, jadi untuk bagian yang kedua kita sudah selesai membahas tentang daftar Presiden Indonesia. Oke, masih ada lagi banyak sekali teman-teman ya, yang ini bisa teman-teman ingat-ingat, teman-teman catat, dan teman-teman hafalkan. Oke teman-teman, kalau sudah kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu tentang Trikora atau 3 Komando Rakyat. Oke, Trikora itu apa? Ya, jadi operasi Trikora atau Trikomando Rakyat itu merupakan upaya Indonesia itu membebaskan Irian Barat atau Papua itu dari pihak Belanda. Nah, sejarah mencatat Presiden Soekarno mengumumkan seruan operasi ini dalam pidatonya pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Nah, isi Trikora sendiri teman-teman itu ada 3. Yang pertama adalah gagalkan negara boneka ya, Papua. Ini adalah negara boneka bentukan Belanda ya, bentukan Belanda. Kemudian yang kedua adalah mengibarkan bendera merah putih di Papua. Kemudian siapkan diri untuk mobilisasi umum. Oke, jadi ada 3 poin di sini. Dan cara mengingatnya mudahnya itu adalah teman-teman bisa menuliskan ini, mobil berbendera boneka. Oke, mudah ya, mobil berbendera boneka. Ya, di sini ya. Oh, ini juga kebalik ya teman-teman. Harusnya ini di bawah, ini di atas. Oke, tidak masalah, hanya kebalik itunya saja teman-teman. Oke, jadi mobil itu bersiap untuk mobilisasi umum. Kemudian berbendera itu kibarkan bendera merah putih. Kemudian boneka, gagalkan negara boneka. Oke ya, mobil berbendera boneka itu adalah Trikora, Trikomando Rakyat. Mobil berbendera boneka. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Sekarang kita ke bagian yang selanjutnya. Kita akan bahas apa setelah ini? Oke, kita akan bahas tentang Candi Borobudur dan Prambanan. Oke, mungkin ini selingan saja karena mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi tidak apa-apa, sebagai wawasan saja. Jadi untuk membedakan candi dari agama Bunda atau Hindu, karena kebanyakan itu masih banyak yang belum bisa membedakan Borobudur itu Bunda atau Hindu, atau Prambanan itu Bunda atau Hindu, seperti itu. Nah, apakah itu Prambanan atau Borobudur? Maka dapat dilihat dari huruf pertama pada candi itu, yaitu P Prambanan dan B Borobudur.
Candi yang huruf pertamanya B ya, yaitu Borobudur ya. Borobudur itu berarti Buddha ya, dari agama Buddha. Yang bukan Buddha berarti Hindu. Artinya kalau Borobudur itu Buddha, maka Prambanan itu pasti Hindu. Oke, maka di sini kesimpulannya Borobudur sama dengan Buddha, Prambanan sama dengan Hindu. B depannya B, yang Prambanan itu Hindu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya selanjutnya. Oke, kita lanjutkan sekarang, kita masuk ke Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ada apa di bagian ini? Oke, sekarang kita lihat. Nah, Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu adalah sebuah keputusan dari Presiden nomor 150 tahun 1959. Itu tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Itu adalah dekret ya, secara legal keputusan presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno pada 5 Juli 1959. Nah, isi dekret presiden itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah dibubarkannya konstituante. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD sementara 1950. Kemudian yang ketiga itu adalah dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disingkat MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara ya, DPAS, yang diberlakukan ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, di sini teman-teman, cara untuk mengingat isi dekret presiden itu, teman-teman bisa mengingatnya dengan kalimat ini. Oke, bubar bentuk kembali ya. Bubar bentuk kembali itu apa? Oke, jadi bubar bentuk kembali itu adalah yang pertama bubar ya. Bubar di sini artinya teman-teman bisa menuliskannya dibubarkannya konstituante ya. Di sini sudah benar ya, pembubaran konstituante. Kemudian bentuk MPRS dan DPAS. Kemudian yang ketiga adalah kembali, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, jadi untuk mengingat isi dekret presiden itu bubar bentuk kembali. Oke, ya maaf ya tadi lupa saya hapus untuk teman-teman screenshot. Oke, sekarang silahkan bisa di screenshot teman-teman. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang PUTERA, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Oke, jadi Pusat Tenaga Rakyat atau biasa disingkat dengan PUTERA itu adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, tujuan PUTERA itu adalah untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu. Dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Oke, jadi ini yang bentuk adalah pemerintah Jepang ya. Jadi tujuan Jepang itu adalah supaya ini membujuk kaum nasionalis dan intelektual ya, supaya bisa menang perang melawan sekutu. Oke, nah kemudian ketuanya, pimpinannya itu dipilih orang Indonesia supaya rakyat itu mendukung kegiatan ini. Nah, di sini teman-teman yang ditekankan di bagian ini itu adalah bagaimana kita mengingat keempat tokoh tersebut, yaitu kita bisa mengingat dengan kata nota kasur. Nota kasur itu adalah putra nota kasur. Nota kasur itu apa? Ya, itu adalah nama 4 serangkai itu ya teman-teman. Nota, no, Soekarno. Oke. Ta, Muhammad Hatta. K, Ki Hajar Dewantoro. Sur, Kiai Haji Mas Mansur. Nota kasur. Oke, itu adalah tokoh atau pemimpin PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Di sini masih ada teman-teman. Untuk mengingat selain nota kasur, teman-teman juga boleh ya mengingat dengan kata Manohara. Ya, Manohara, Ma, Kiai Haji Mas Mansur. No, ini adalah Soekarno. Ha, Hatta, Ra, Ki Hajar Dewantoro. Atau bisa nota kasur atau Manohara. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Apakah masih?
dan ternyata masih ya teman-teman, yaitu tentang panitia 9 ini yang sering keluar. Oke, jadi panitia 9 itu adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, ya, diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Nah, panitia 9 itu dibentuk setelah Pak Karno itu memberikan rumusan Pancasila. Nah, adapun anggotanya itu adalah sebagai berikut ya. Karena panitia 9 berarti anggotanya ada ya 9. Yang pertama, ketuanya adalah Insinyur Soekarno, wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, anggotanya A.A. Maramis, Abi Kusno Jokro Sujoso, kemudian Abdul Kahar Muzakir, kemudian Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin. Itu adalah para ketua, wakil, dan anggota dari panitia 9. Nah teman-teman, di bagian ini supaya teman-teman mudah untuk menghafal dari tokoh-tokoh panitia 9, teman-teman bisa menggunakan kalimat ini. Wah, Kak Agus suka ya maha kuno. Ya, cukup mudah ya teman-teman. Wah, Kak Agus suka Yamaha kuno. Oke, ini tidak disponsori oleh Yamaha ya teman-teman. Oke, langsung kita tuliskan di sini. Ya, wah itu adalah Wahid Hasim, Kak Kahar Muzakir, Agus Salim, Su itu Subarjo, K itu Soekarno, Ya itu Yamin, Ma itu Maramis, H itu Hatta, Kuno itu Abi Kusno. Ya, jadi untuk mengingatnya teman-teman bisa langsung hafalkan kalimat ini saja. Panitia 9. Wah, Kak Agus suka Yamaha kuno. Oke, langsung hafal di kepala. Ketika ada soal seperti ini teman-teman bisa langsung menghafalnya. Oke, wah ketika ada soal panitia 9 langsung wah Kak Agus suka Yamaha kuno. Oke teman-teman, apakah masih ada yang perlu kita bahas? Oke, ternyata masih ada, yaitu tentang Tritura, 3 tuntutan rakyat. Jadi tuntutan rakyat atau Tritura itu adalah 3 tuntutan kepada pemerintah Presiden Soekarno sebagai dampak tragedi berdarah Gerakan 30 September G30S tahun 1965 yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Nah, isi Tritura itu adalah ini ya teman-teman, ada 3. Yang pertama adalah pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Kemudian yang kedua, bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur PKI. Yang ketiga adalah turunkan harga pangan ya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa mengingatnya dengan cara hafalkan saja Bu Berta. Tritura itu Bu Berta ya. Bu Berta itu apa? Bu, bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Bersihkan Kabinet Dwikora dari PKI. Turunkan harga pangan. Oke, isi Tritura adalah Bu Berta. Oke teman-teman, mungkin sudah habis ya teman-teman. Oke, sudah habis. Mungkin sampai di sini saja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum menyimak video-video sebelumnya, seperti ini ya lah thumbnail video sebelumnya yang saya acak di layar ini. Itu teman-teman yang mau dicari silahkan cari videonya, ketikkan saja judul yang akan dicari ditambahi lesehan education. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen, kasih komentar teman-teman. Di video selanjutnya kita akan membahas apa. Dan jangan lupa share link video ini ke grup WhatsApp, status, dan lain sebagainya, supaya saya juga semakin semangat memberikan video-video bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.